mendapat kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah penerimaan jabatan guru besar dalam bidang ilmu hukum. Terlebih dahulu, mohon izin saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Rektor Universitas Padjadjaran yang telah memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan orasi ilmiah ini yang saya beri judul Efisiensi dan Efektivitas Bank Tanah terhadap Pengamanan Tanah dalam Rangka Investasi yang Berkelanjutan. Izin saya menyampaikan sebuah syair. Bagai pasir di tanah itu, aku tak selalu harus jadi penting. Karena yang penting dan genting saat ini, investasi. Investasi yang efektif dan efisien adalah menurunkan tingkat kemiskinan dan membawa kepentingan kesejahteraan umum. Paduan kearifan dari sastrawan Seno Gumira Adjidharma 1958 dan Carlos Slim Helu. Para guru besar dan hadirin yang terhormat, sekurang-kurangnya saya menemukan 4 alasan internal dibentuknya Bank Tanah. Pertama, tanah dipandang sebagai benda kekayaan yang senantiasa diperjuangkan. Ia bernilai secara ekonomi, menjadi sumber mata pencarian dan modal utama investasi. Kedua, bukan sekedar mempunyai nilai ekonomi, tetapi juga sebagai barometer sosial yang menjadi atribut strata sosial tanpa mengesampingkan fungsi sosial dari tanah, dan juga tanah menjadi salah satu indikator utama untuk pembangunan infrastruktur. Ketiga, keterbatasan tanah untuk mendirikan bangunan gedung dan infrastruktur lainnya menjadikan tanah sebagai faktor pendukung ekonomi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kondisi ini berpotensi terjadinya gesekan konflik pertanahan. Keempat, multifungsi tanah menyebabkan tanah rawan konflik. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, saya dapat kemukakan terdapat 3 soal hukum yang akan ditelaah berkaitan dengan bank tanah. 3 pertanyaan besar yang perlu dijawab adalah, bagaimanakah efisiensi dan efektivitas keberadaan bank tanah untuk perkembangan investasi berkelanjutan? Bagaimanakah urgensi bank tanah dijadikan sebagai backup sistem dari Kementerian ATR BPN dan instansi yang terkait untuk perkembangan investasi berkelanjutan? Berikutnya, bagaimanakah eksistensi struktur organ bank tanah saat ini demi tercapainya percepatan investasi yang berkelanjutan? Visi jangka panjang didirikannya bank tanah adalah menjadi badan terpercaya dalam pengelolaan tanah. Selain kebijakan dari RPJMN dan visi bank tanah, sekurang-kurangnya masih ada 4 alasan eksternal yang melandasi kenapa bank tanah dibentuk. Pertama, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tanah dikuasai negara dikaitkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, artinya negara bukan sebagai pemilik tanah, tanah mengandung unsur yang bersifat publik dan privat. Kedua, karena tanah mengandung unsur kepemilikan yang bersifat publik, ada potensi pula bahwa tanah dikuasai oleh pihak-pihak yang kurang beritikat baik. Ketiga, potensi ekonomi tanah timbul sangat tinggi untuk pertanian, usaha penambakan dan kegiatan industri menyeret ke penguasaan serta kepemilikan atas tanah timbul. Keempat, dijumpainya tanah dalam status quo menjadi tugas pemerintah untuk menginventarisasi dan melakukan pemberesan tanah-tanah tersebut. Pemerintah pusat membentuk badan bank tanah, yaitu badan khusus atau sui generis,
sebagai badan hukum yang punya kewenangan khusus untuk mengelola tanah negara. Bank Tanah merupakan lembaga baru diharapkan dapat mendukung program kerja pemerintah dalam meningkatkan investasi. Bank Tanah dihadirkan sebagai land manager yang berfungsi membentuk strategi pengelolaan tanah agar dapat mengembangkan penggunaan tanah yang optimal. Dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan dan pengamanan tanah, mencakup aspek kepastian hukum, hak atas tanah, baik di luar maupun di dalam pengadilan, serta fisik tanah. Indonesia sebagai negara kesejahteraan atau welfare state tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi negara dalam pencapaian kesejahteraan bagi rakyatnya dikemukakan oleh Friedman bahwa fungsi negara dalam konsep negara kesejahteraan adalah the state as provider, negara sebagai pelayan, the state as regulator, negara sebagai pengatur, the state as entrepreneur, negara sebagai wirausaha, the state as umpire, negara sebagai wasit. Dalam konsep welfare state, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat dan sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh Undang Dasar 45 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan atau beleid, pengaturan atau legelendat, tindakan pengurusan atau beheersdaad, melakukan pengelolaan atau beheersdaad, dan pengawasan atau toezichoudendaad. Dengan menerapkan kelima prinsip kewenangan yang terkandung dalam prinsip hak menguasai negara atas tanah, negara bertindak melakukan pengamanan tanah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 45 melalui investasi berkelanjutan. Hubungan antara negara kesejahteraan Indonesia dengan Bank Tanah adalah kemitraan atau kolaborasi, bukan kapitalisasi. Negara kesejahteraan ala Indonesia justru mengedepankan kolaborasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat lokal, yakni masyarakat adat, agar mendapat hasil dari tanah tersebut, sehingga tanah dari Bank Tanah dapat menyejahterakan mereka. Justru dengan cara ini akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi anak muda untuk kembali membangun daerahnya. Sesuai dengan amanat PP nomor 64 tahun 2021 tentang Bank Tanah, badan ini memberikan jaminan penyediaan tanah sebagai sebesar paling sedikit 30% dari hak pengelolaan lahan Badan Bank Tanah. Di tahun 2022, aset Badan Bank Tanah sudah memiliki tanah HPL seluas 10.961.018 hektar, tersebar di seluruh Nusantara. Badan Bank Tanah sebagai badan khusus dan pengelola tanah mempunyai fungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Semua ini bertujuan agar ketersediaan tanah terjamin dalam rangka kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Melalui Bank Tanah diharapkan keperluan negara untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk pembangunan proyek strategis nasional merupakan jalan tol seperti jalan tol, waduk, bendungan, atau untuk pembangunan infrastruktur lainnya yang menyangkut kepentingan umum dapat dipenuhi. Bank Tanah memperoleh lahan dari tanah bekas hak, kawasan dan tanah terlantar, tanah pelepasan kawasan hutan, tanah timbul, tanah hasil reklamasi, tanah bekas tambang,
tanah pulau-pulau kecil, tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang, dan tanah yang tidak ada penguasaan hak di atasnya. Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, yaitu untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Kekhawatiran banyak pihak bahwa lebih mudah bagi pemerintah dan dunia usaha memperoleh tanah, sementara pendistribusian tanah sebagai hak masyarakat belum berjalan baik sampai kini. Jika Bank Tanah ingin menjalankan mandat reforma agraria, tentu pemerintah ingin menyelesaikan ketimpangan kepemilikan tanah yang terjadi. Dan untuk menghadapi krisis pangan, semoga saja Bank Tanah dapat mengakomodasi kebutuhan petani untuk memanfaatkan tanah tersebut. Badan Bank Tanah diberi kewenangan secara atributif oleh Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyediakan tanah untuk kepentingan investor. Dalam rangka penyediaan tanah untuk kepentingan investor itulah potensi terlibatnya mafia tanah menjadi suatu hal yang tentu sudah harus diantisipasi sedari awal. Mengingat konstatasi terjadinya praktek mafia tanah sudah sedemikian masif terjadi di masyarakat. Masalahnya sekarang, bagaimana cara atau upaya pencegahan agar dalam penyediaan tanah untuk kepentingan investor sebagai tugas utama Badan Bank Tanah tidak dimasuki, diganggu, dan diinfiltrasi oleh mafia tanah. Dalam konteks ini, jangan lagi bicara aturan atau regulasi. Sebab sudah terlampau banyak regulasi yang tidak efektif dan sering di-bypass oleh mafia tanah. Yang diperlukan dan urgent dilakukan adalah Bank Tanah harus punya blueprint atau cetak biru yang sudah berisi pemetaan situasi dan kondisi pertanahan di Indonesia yang asal datanya dari Badan Pertanahan Nasional. Turunan dari blueprint itu dituangkan ke dalam action plan yang berisi penataan tanah dan cara-cara yang akan dilakukannya. Menetapkan kebijakan atau belit dalam bentuk tindakan berdasarkan blueprint dan action plan yang sudah disusun atau dibuat sebelumnya. Selanjutnya, koordinasi secara terpadu dengan instansi terkait baik di pusat maupun di daerah, dan pengawasan serta atau law enforcement antara Bank Tanah dengan aparat penegak hukum. Efektivitas dan efisiensi Bank Tanah meliputi penjaminan kualitas lahan yang cukup, perlunya keamanan atau backup sistem, kemudian mendesain Badan Bank Tanah yang ramping dan untuk menghindari birokratisasi tinggi dan korupsi, dan menjadi manajer yang paham akan kebutuhan investor. Prinsip pengelolaan keuangan Bank Tanah bersifat mandiri dan berkelanjutan, serta ada siklus bisnisnya dari tanah mentah sampai pada pemanfaatannya. Maka tanah di Bank Tanah dikembangkan, diamankan, dan dikendalikan melalui kewenangannya, penyusunan rencana induk, pemberian izin berusaha, pengadaan tanah, dan menentukan tarif. Dengan demikian, tanah bermanfaat bagi kepentingan umum, sosial, pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Berkaitan dengan pengadaan di atas, keberadaan Bank Tanah berdasarkan UCK meliputi: pertama, legitimasi pembentukan Bank Tanah pasal 125 ayat 1, ayat 2, ayat 3 UCK menyatakan bahwa pemerintah pusat membentuk Bank Tanah yang merupakan badan khusus yang mengelola tanah dan kekayaannya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua, struktur organ Bank Tanah terdiri atas komite, dewan pengawas, serta badan pelaksana. Ketiga, Bank Tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Keempat, sifat tugas dan wewenang dari Bank Tanah adalah transparansi,
akuntabel, dan non-profit. Kelima, sumber kekayaan bank tanah dapat bersumber dari APBN, pendapatan sendiri, penyertaan modal negara, dan sumber lain yang memiliki keabsahan. Keenam, tanah yang dikelola bank tanah diberikan HPL atau hak pengelolaan. Dengan terbentuknya badan khusus tersebut, semua tanah yang sengketa dan terlantar dimasukkan ke sana. Karena prinsipnya tanah harus dipelihara dan tidak boleh dibiarkan terlantar. Itu merupakan hak dan tugas negara untuk menginventarisasi. Bank tanah dapat menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan pembangunan di masa mendatang. Efisiensi APBN atau APBD, mengurangi konflik pembebasan tanah serta dampak buruk dari liberalisasi tanah. Prakteknya di Indonesia, bank tanah memang dibutuhkan guna mempercepat pelaksanaan dan mempermudah proses pengadaan tanah. Bank tanah merupakan lembaga bersifat independen dan terdiri dari beberapa kementerian yang menjalankan tugas dan kewenangan sendiri dalam perencanaan pembangunan kawasan yang telah disepakati bersama. Solusi yang saya tawarkan, gagasan yang mendasari tulisan ini adalah konsep dasar backup data system. Backup data system adalah proses membuat arsip data cadangan sehingga data di bank tanah tersebut dapat digunakan sebagai salinan jika terjadi kerusakan. Kenapa backup data system itu begitu penting? Karena sistem backup merupakan cara bagaimana keamanan data tanah secara berkala sehingga nantinya tanah yang tercecer bisa dihimpun dan dipulihkan kembali keabsahan status tanah. Pendirian bank tanah merupakan gagasan yang baik dan hebat karena keberadaannya bukan sebagai satu lembaga yang berdiri di bawah Badan Pertanahan atau BPN. Kalau hanya sekedar menyimpan seperti fungsi brankas, BPN sudah ada. Tetapi tanah di bank tanah itu perlu dikelola, dikembangkan demi pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, keberadaan bank tanah dimaksudkan untuk mencapai perkembangan dalam rangka mendukung investasi. Tanah yang tak jelas itu tidak boleh tercecer. Bahkan instansi pemerintah sekalipun harus mempunyai alas hak dengan tidak bisa semaunya mengklaim sebagai haknya, sebagai tanah daerah. Oleh karena itu saya berani mengusulkan dengan konsep jaring laba-laba, yaitu dibentuknya holding atau Center of Land Bank. Holding merupakan pengembangan poros beberapa lembaga yang mengatur pasal-pasal yang terkait dengan pertanahan untuk mengamankan aset tanah pada investor karena posisi holding utamanya untuk investasi berkelanjutan. Intinya, holding merupakan kumpulan beberapa institusi, yaitu Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di kiri dan kanan center holding ada investor dan Badan Pertanahan Nasional, dan posisi bawahnya ada pemerintah daerah seperti Dinas Cipta Karya dan Dinas Sumber Daya Air. Bayangkan bagaimana sistem data di BPN yang sudah tertata rapi selama periode waktu tertentu hilang. Pemerintah melalui bank tanah independen membangun data cadangan untuk pengamanan investasi di mana data tanah dijamin tidak ada sertifikat ganda. Apabila diperlukan peninjauan kembali terhadap sistem sistematika struktur organ bank tanah demi tercapainya percepatan investasi yang berkelanjutan, saya rasa sangat dibutuhkan agar lebih terkonsentrasi. Istilahnya, miskin struktur namun kaya akan fungsi. Menurut hemat saya, struktur yang sudah terbangun terkesan menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antara peran dari fungsi bank tanah dengan Kementerian ATR BPN serta PUPR. Terlihat dengan kedudukan lembaga-lembaga yang terkait pertanahan tersebut berada pada posisi sebagai organ utama. Alangkah lebih sistematis ketika keberadaan Dewan Pengawas berada di antara Presiden dan Badan Pelaksana. Karena tugas dari Dewan Pengawas adalah mengawasi kegiatan dan kinerja
Badan Bank Tanah. Di zaman modern ini, serangan dari orang atau lembaga yang kurang beritikat baik bisa datang dari berbagai macam penjuru arah tanpa peduli waktu dan tempat. Kapan saja tak bisa dikira. Ia datang dari pencurian data, percobaan otak-atik kata sandi, kesalahan otak-atik data oleh oknum manusia, dan sehebat-hebatnya pemerintah menyimpan data di bank tanah, bisa saja ada yang mau maling data seperti hacker, mafia tanah, dan lain sebagainya. Dan sudah saya lihat dan sudah saya sebut di atas, praktek mafia tanah sudah sedemikian masif terjadi di masyarakat. Maka bank tanah mesti punya blueprint untuk mencegahnya agar tersedia tanah bagi investor. Sedangkan untuk bagaimana cara kerja yang saya usulkan tersebut akan saya jelaskan secara rinci di sesi di luar orasi ini. Sebagai penutup, para guru besar dan hadirin yang saya hormati, perkenankan sekali lagi saya mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat karunia dan berkatnya, sehingga pada momen ini saya bisa berdiri di mimbar terhormat ini untuk dikukuhkan sebagai guru besar